Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Teh. Kok lu bisa jadi begini sih, Teh? Sebenarnya lu sakit apa, Teh? Nggak mungkin lu cuma masuk angin, Teh. Setelah pemakamannya, Pak RT Bang Topan akan mencari tahu kenapa bapak angkanya itu meninggal cuma gara-gara masuk angin. Apakah ini kasus pembegalan atau pembunuhan ataukah memang sakit? Ya karena bisa kita nebak karena batu gaib. Tetapi Bang Topan juga merasa sedih dikarenakan Bang Topan belum sempat berterima kasih pada Babe yang selama ini telah membantu dan menolongi Bang Topan, memberikan tempat tinggal, menganggap Bang Topan sebagai anaknya sendiri. Di saat akhir-akhir cerita, Babe harus pergi dengan sendiri, belum sempat Topan membalas budi. Inilah kisah Bang Topan yang kehilangan orang tua angkatnya yaitu Bapak RT. Tapi di sini Bang Topan nggak mau tinggal diam, lagi ngobrol-ngobrol sama Nona Elin gimana nih ke depan. Kita harus cari tahu, nggak mungkin kita harus tinggal diam. Dan Bang Topan juga pengen cari tahu melalui komentar teman-teman yang ada di video di sini ya teman. Oke, di sini langsung saja kita akan membaca komentar yang pertama. Yang pertama ada komentar dari Ed Raffi, "Rip Pak RT, selamat jalan. Pak RT, meski ini cuma animasi, saya dah ikut desain dari zaman Corona 2020. Tahu Pak RT dari 2023, 2024. Makasih sudah dihadirkan sosok Pak RT yang baik hati. Semoga tenang di alam sana." Ini adalah komentar dari Bang Raffi ya. Ya bisa kita bilang gimana ya, merasa kita semua juga sedih dikarenakan kepergian sosok orang yang baik yaitu Bapak RT. Oke, lanjut kita ke komentar yang kedua. Yang kedua ada komentar dari Ed Rokim saja. Ini yang Bang Rokim yang berkomentar, "Kalau menurut aku ya, Topan diam-diam tahu soal RT sama Elin karena Topan nggak segampang itu dibohongin. Terus Topan mantan RT pura-pura meninggal untuk ngasih pelajaran ke Elin supaya dia ngerasa bersalah. Karena mayat itu sudah membusuk, jadi susah untuk mengenali dan orang-orang tetap ngira itu RT." Maksud dari Bang Rokim saja ini Pak RT meninggal ini kayaknya nih bukan Pak RT yang asli cuy. Ya bisa kita pikir-pikir atau bisa kita nebak ini kan. Cuma ini untuk mau ngetes Nona Elin ya kan. Mungkin Bang Topan sudah tahu semuanya tentang Nona Elin yang beroperasi menjadi yang sekarang ya kan. Ya nggak mungkin lah mafia kelas kakap dibohongin gitu saja. Ya cuma kalem-kalem aja nih. Oke, pokoknya komentar dari Bang Rokim ini sangat memberi kita wawasan ya. Oke, kita lanjut di komentar yang ketiga. Yang ketiga ada komentar dari Kak Nispan Nurul. "Curiga gua juga soal si Topan gak ada sedih-sedih gitu." Ya juga ya. Biasanya kan kalau Pak RT yang asli meninggal atau bapak angkanya yang meninggal itu kan pasti si Topan itu menangis sedih. Justru di sini si Topan kayak biasa aja, cerita sama anak-anak, cuma cerita kayak gitu doang. Pasti kelanjutan di part 2 nih sangat seru teman. Coba kita baca komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak Dina. "Tapi bisa jadi itu ulahnya Nona Elin biar bisa berdua sama si Topan di rumah itu. Apakah si Non Elin setega itu, sejahat itu membunuh Pak RT? Atau Non Elin juga nggak tahu soal meninggalnya Pak RT karena apa?" Di sini kita sejauh ini semakin penasaran ya, karena berbaca-baca komentar teman-teman ada yang bilang si Topan nggak menangis, ada juga Non Elin yang mau membunuh Pak RT biar bisa berdua. Yang benar yang mana? Coba kita baca komentar berikutnya. Oke, komentar berikutnya dari Madhead. "Ini cuma asumsi saja di balik kematian Pak RT Jalil. Satu, Pak RT meninggal memang karena ada hubungannya dengan batu gaib. Kedua,
Pak RT tidak meninggal tapi pergi jauh entah kemana. Sedangkan mayat itu adalah orang lain yang dioplos Non Elin biar mirip Pak RT. Demi menutupi rahasianya dari Bang Topan. Ketiga, Non Elin bayar orang untuk bunuh Pak RT karena cuma Pak RT yang tahu rahasianya Non Elin. Maka Pak RT sampai pergi dari rumah ngontrak karena merasa nyawanya dalam bahaya. Apakah ini komentar dari Madhen ini salah satu komentarnya ada yang benar atau ada yang salah? Nanti kita ke depan akan melihat episode terbaru dari Indonesian ya teman-teman. Oke, kita lanjut di komentar berikutnya. Oke, komentar berikutnya, komentar yang terakhir dari Kelvin. Kematian Pak RT versus pertama menurut saya pribadi karena batu yang dikemali oleh si Robi tidak ditaruh pada tempatnya, yakni pohon besar. Karena permintaan Pak RT, si Robi harus taruh batu pada tempat di mana batu itu awal mula berada. Dari kesalahan inilah tuntutan tumbal dari batu, ya maksudnya batu gaib yang di episode dulu itu. Coba teman-teman yang belum nonton langsung saja nonton di YouTube Godisen ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke baca lagi ya. Versus kedua, Pak RT tidak meninggal tetapi semua sudah didesain Non Elin dengan cara memanipulatif wajah mermer Pak RT sampai tercium bau busuk juga disetting. Semua ini harus dilakukan oleh Pak RT karena yang tahu bahwa Dewi adalah Non Elin hanyalah Pak RT. Lanjut, Pak RT sendiri akan dimakamkan oleh orang-orang khusus yang sudah disetting oleh Non Elin. Namun semua hanya rekayasa sandiwara belakang. Suatu saat Pak RT akan kembali. Pada saat itu Bang Topan dan Non Elin sudah benar-benar saling mencintai. Karena itu tujuan awal mereka Pak RT meninggal. Berarti Dewi atau Non Elin sudah menjadi tanggung jawab Bang Topan. Jadi mau tidak mau Bang Topan harus berusaha untuk mencintai Dewi atau Non Elin. Inilah tujuan Dewi Non Elin. Maksudnya tujuan Non Elin ya kan. Ya kalau dipanggil sekarang itu Dewi ya wajar saja dikarenakan Non Elin ini sudah operasi wajahnya ya. Versus ketiga, inilah sebuah imajinasi pikiran Non Elin untuk mendapatkan Bang Topan yang difilmkan. Jadi episode terakhir nanti akan ditampilkan tulisan Non Elin. Ternyata yang kita nonton selama ini hanyalah pikiran Non Elin saja. Ini maksud dari komentar Kevin ini, yang kita nonton ini adalah mungkin Non Elin lagi berpikir kalau misalnya Pak RT meninggal kayak gini lah ceritanya, bisa berdua sama Bang Topan. Atau sebaliknya nggak gitu juga ya teman. Coba teman-teman yang tahu langsung saja komen di bawah ya, biar kita baca komentar teman-teman di video berikutnya. Oke teman-teman, jika ada kesalahan, salah menyampaikan dan salah membaca komentar teman-teman, harap dimaklum saja ya teman. Oke, di sini Konas akan cabut dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.